Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Handal KPPN Kayu. Selamat datang di episode ketiga Ngopi Skuy KPPN Kayu. Saya selaku Dian pada episode podcast pada hari ini. Baik, kalau sebelumnya kita telah mengikuti podcast terkait dengan UMI, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tema yang sama, yaitu terkait UMI. Namun kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Bersama kami pada hari ini salah seorang perwakilan dari penyalur, yaitu dari PT PNM, Mbak Cut Zara. Selamat siang Mbak Cut Zara. Selamat siang Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Sebelum kita tanya jawab dengan narasumber pada siang hari ini, mungkin saya ingin sedikit mengulas kembali terkait penyaluran UMI dari episode podcast kita sebelumnya. Pembiayaan ultramikro adalah program dana bergulir dari pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses perbankan. Jadi di sini kuncinya adalah nasabah yang belum dapat mengakses perbankan. Pembiayaan UMI ini disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah atau PIP kepada penyalur, di mana salah satunya itu adalah PT PNM yang akan kita bahas pada kesempatan pada siang hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja ke narasumber kita pada siang hari ini, Mbak Cut. Kita izin tanya nih, sebenarnya PNM itu apa sih? PNM itu dari kepanjangan Permodalan Nasional Madani, Pak. Merupakan salah satu BUMN yang melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Untuk PNM pun sekarang kita sudah melakukan di bidang konvensional dan syariah, Pak. Oke, berarti kita sudah ada yang syariahnya juga ya? Alhamdulillah sudah. Ya. Sebenarnya apa sih tujuan pemerintah membentuk PNM ini? Tujuan dibentuknya PNM itu, Pak, karena kita kan ada tugas pemberdayaan UMKM melalui penyelenggaraan jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Jadi untuk PNM ini yang pertama kita untuk membantu ekonomi masyarakat yang saat ini, dan juga bisa untuk membantu menciptakan lapangan kerja. Salah satunya itu jika ada anak nasabah yang ingin bekerja bisa gabung dengan perusahaan itu, dan untuk prospek usaha nasabah tersebut. Menarik sekali ya, yang bisa ditawarkan oleh PNM itu sendiri. Nah, lanjut nih, kalau kita mau menjadi nasabah PNM, sebenarnya PNM itu yang menjadi nasabah PNM itu sendiri siapa sih, Mbak? Kalau di PNM pun telah menyalurkan pembiayaan, lebih tepatnya itu udah di atas 10 juta, Pak. Khusus di PNM semuanya, Pak ya. Tapi kalau untuk di Kabupaten Muba ini seluruh nasabah PNM Mekar kita udah 54.000 sekian. Tapi kalau untuk khusus UMI-nya saja itu ada 5.790 nasabah dari hal tersebut. Kalau untuk di Muba atau Musi Banyuasin ini kita ada kantor unit Mekar sekitar ada 11 kantor. Waduh, banyak sekali. Iya. Kalau untuk kantornya berarti sudah di atas secara total 10 juta ya, Mbak Cut ya? Iya, seluruh PNM ya. Pak, ya. Sedangkan untuk di Muba sendiri sekitar 54.000 nasabah. Lumayan maju kalau menurut kami, cukup banyak ya masuk nasabahnya. Apakah itu semua merupakan nasabah Mekar itu, Mbak? 54.000 itu nasabah Mekar semuanya ya? Iya. Oke, baik. Tadi disebutkan bahwa salah satu fungsi PNM itu adalah menjalankan fungsinya menyalurkan pembiayaan UMI ya kepada UMKM. Tadi disebutkan produknya PNM Mekar ya. Iya. Bisa sedikit dijelaskan, Pak, ini
PNM Mekar itu seperti apa gitu, biar kita pada tahu pemirsa podcast Ngopi Skuy kali ini. Oke. PNM sih benar kata yang Bapak bilang tadi, memiliki produk yaitu PNM Mekar berupa pembiayaan kelompok yang diberikan ke perempuan yang prasejahtera, Pak. PNM Mekar memiliki syarat-syarat juga, Pak. Yang pastinya harus warga negara Indonesia. Kalau nggak warga negara Indonesia susah kita, Pak ya. Terus juga kalau di PNM ini, Pak, sistemnya itu berkelompok yang terdiri minimal 10 nasabah atau 10 orang, yang satu kelompoknya itu maksimal 30 anggota. Terus juga kita di sini pasti adanya survei kan, Pak ya. Jadi pada saat survei tersebut juga tingkat pendapatan nasabahnya itu per kapita tidak boleh lebih dari 800. Karena kan tujuan kita untuk perempuan prasejahtera, bukan yang sudah sejahtera, Pak ya. Ya. Kan tadi saya bilang juga kita per kelompok, berarti kita harus ada namanya pertemuan kelompok. Karena di sini tujuan kita pun juga untuk mendampingi usaha nasabah dan silaturahmi pastinya di situ, Pak. Terus juga untuk nilai pembiayaan kita itu minimal 2 juta sampai 10 juta. Yang pastinya juga tanpa jaminan. Karena di PNM tidak ada jaminan apapun itu. Hanya saja kita di sini memerlukan per kelompok bukan individu. Dan juga di sini, Pak, kenapa kita berkelompok, biar antar nasabah A ke nasabah B juga silaturahminya itu kuat, antar petugas kita ke nasabahnya juga kita saling kenal. Makanya kita harus ada namanya pertemuan kelompok untuk saling silaturahmi lebih tepatnya, biar mengenal dan juga kita bisa mendampingi usaha-usaha nasabah kita. Jadi kita tujuannya bukan memberi modal aja, tapi juga mendampingi usaha nasabah tersebut. Mungkin juga kalau berkelompok itu kan masing-masing nasabah bisa saling mengasih dukungan gitu ya. Iya, benar, Pak. Meskipun usahanya mungkin berbeda gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya berkelompok seperti itu membantu gitu, terutama kalau ada masalah kesehatan seperti itu kan ya. Iya, benar. Gotong royong, karena di PNM ini ada sistemnya tanggung renteng, Pak, atau talang renteng. Jadi benar kata Bapak, kita ada sistemnya itu gotong royong. Terkait dengan anggota tadi, Mbak ya. Itu kenapa sih harus perempuan gitu, Bu, Mbak Cut? Kalau bapak-bapak ada nggak untuk PNM Mekar ini sendiri? Oh, banyak, Pak, yang tanya kayak gitu. Kenapa sih ibu-ibu? Kenapa nggak bapak-bapak? Karena survei telah membuktikan, Pak, untuk saat ini lebih banyak perempuan, karena perempuan itu bisa mengatur uangnya sendiri, bisa mengatur pengeluaran pemasukan yang ada di keluarganya, Pak. Karena kalau bapak-bapak ada juga yang tidak kayak gitu, Pak. Cuman kalau di Mekar memang kita diwajibkan untuk perempuan, petugasnya aja juga perempuan. Menarik sekali ini pemirsa, untuk pembiayaan dari Umi ini yang menggunakan PNM Mekar itu memang harus ibu-ibu, dan bapak-bapak belum bisa untuk mengajukan kredit untuk PNM Mekar. Baik, untuk berikutnya, kalau kita mau mengajukan pembiayaan Mekar ini, Mbak Cut, kira-kira apa saja sih syaratnya? Syaratnya yang pertama saya bilang tadi, Pak, kita harus warga negara Indonesia. Terus juga kita kan tanpa jaminan. Jadi kalau untuk syarat-syaratnya itu hanya memerlukan KK dan KTP orang tersebut. Bukan yang asli, tapi kita hanya melihat saja untuk mensurvei seperti itu, Pak. Dan pastinya perempuan. Apakah di situ jaminan BPKB atau seperti kita kalau di beberapa pinjaman itu menjaminkan emas itu seperti itu, nggak ada ya, Mbak ya? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Kalau kita ingin mengajukan pembiayaan Mekar ini, Mbak, kira-kira langkah apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana prosesnya gitu? Untuk pembiayaan, Pak ya, kita sebelumnya kan kalau buka kantor unit Mekar itu kan kita biasanya ada namanya sosialisasi, Pak. Yang pertama kita lakukan itu kita harus sosialisasi aparat setempat dulu.
karena kan kita nggak bisa langsung aja Pak ya, harus ada persetujuan Pak. Jadi kita pastinya harus sosialisasi aparat setempat dari kabupaten, kecamatan, lurah, RT sampai RW. Bahkan polisi atau polsek pun juga kita harus sosialisasi. Karena kan PNM Mekar ini kan kerjanya itu sistem lapangan Pak. Kita yang ke rumah nasabahnya, bukan nasabahnya yang ke kita. Terus juga udah setelah itu barulah kita namanya sosialisasi untuk nasabahnya Pak. Kita mensosialisasi produk Mekar kita, pembiayaannya. Nanti setelah sosialisasi sudah dapat nih berapa nasabahnya, karena minimal kan 10, maksimal 30. Jika sudah ada 10, baru kita melakukan uji kelayakan yang dilakukan oleh petugas Mekar kita langsung Pak. Nanti jika ibunya lulus dalam uji kelayakan, baru nanti kita lanjutkan dengan namanya verifikasi. Verifikasi yang dilakukan biasanya oleh kepala unit Mekar atau senior account officer kita Pak. Verifikasi. Jadi udah selesai verifikasi pun kita ada namanya persiapan pembiayaan. Jadi sebelum nasabahnya pencairan, kita harus ada persiapan pembiayaan. Gunanya untuk apa? Nasabahnya itu kan belum tahu nih Pak tata cara pembayarannya, aturan-aturan kita sampai yang lainnya. Jadi tujuan untuk persiapan pembiayaan, disitulah kita memberitahu apa itu PNM, aturannya seperti apa, pembayarannya seperti apa, sistem kelompok dan lain-lainnya. Nanti kalau udah selesai persiapan pembiayaan, biasanya kita langsung di hari selanjutnya atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan itu kita melakukan pencairan pembiayaan. Yang nasabah tersebut yang sebelumnya hadir itu kita lakukan pencairan pembiayaan sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Kalau untuk saat ini pembiayaan baru kita 2 juta, untuk sampai seterusnya itu maksimal 10 juta Pak. Udah selesai pencairan, pastinya kita tadi kan per kelompok nih Pak. Jadi kita harus ada namanya pertemuan kelompok mingguan. Karena sistem Mekar ini bukan harian. Kita sistemnya itu mingguan. Jadi nasabahnya itu hadir pada saat jadwal yang sudah ditentukan. Terus kita datang di situ petugas. Untuk yang pertama bukan hanya menagih, tapi kita pasti ada aturan-aturan pada saat pertemuan kelompok nanti Pak. Terus juga kita ada pertemuan kelompok itu, kita ada namanya surprise visit yang dilakukan oleh kepala unit atau kepala area bertujuan untuk memvalidasi usaha-usaha nasabah di situ, pembiayaannya seperti apa, kehadirannya seperti apa, agar kedepannya itu nasabah bisa lebih baik lagi dari saat ini. Artinya memang cukup banyak juga ya tahapan yang dilewati gitu. Mungkin ini juga untuk memastikan bahwa memang nasabah tersebut nanti mampu untuk menyelesaikan atau melanjutkan untuk kredit itu sendiri gitu. Mbak Cut ya. Selama ini dalam proses verifikasi itu ada banyak nggak sih nasabah yang tidak lolos gitu verifikasi, atau verifikasi ini tidak terlalu dalam gitu sehingga lebih memudahkan nasabah untuk memperoleh kredit PNM Mekar ini sendiri? Kalau verifikasi itu sangat penting Pak. Jadi dalam verifikasi itu biasanya ada nasabah atau calon nasabah yang tidak lulus. Karena mungkin ada kriteria yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Kemudian untuk Mekar sendiri kan salah satu ya Mbak ya, salah satu dari pembiayaan yang banyak ditawarkan di masyarakat itu, termasuk untuk UMKM itu sendiri gitu. Nah, untuk Mekar ini sendiri apa sih yang membedakan pembiayaan Mekar ini dengan pembiayaan lain itu Mbak? Perbedaan Mekar dengan pembiayaan yang lainnya. Kalau PNM ini atau biasanya pembiayaan Mekar disalurkan kepada perempuan yang tadi saya bilang, perempuan prasejahtera Pak. Yang sudah menikah boleh, atau yang belum menikah tapi tulang punggung keluarga, ada seperti itu nasabah kita Pak. Terus juga yang sudah memiliki atau sudah memiliki usaha atau baru mau mulai
baru mau mulai usaha. Jadi kita kalau di PNM Mekar ini Pak, nggak mesti harus ada usaha dulu baru jadi nasabah kita. Tapi kalau dia baru mau mulai usaha, silakan. Asalkan kriteria atau syarat kita itu sesuai, dikelayakan sama verifikasi Pak. Terus juga di sini pinjaman PNM pun mengangsur nasabahnya seminggu sekali, bukan setiap minggu. Bukan setiap hari. Jadi kan kemungkinan nasabah juga tidak berat untuk pembayarannya. Untuk selanjutnya Mbak Cut, PNM Mekar ini kan sudah ada cukup lamanya termasuk di MOBA ini sendiri. Kira-kira ada kendala nggak dalam penyaluran PNM Mekar ini sendiri, terutama waktu kita kemarin menghadapi pandemi itu? Kalau untuk kendala untuk saat ini sih belum ada Pak. Tapi kalau untuk kendala waktu masa pandemi kemarin kita ada. Salah satunya itu pastinya pendapatan nasabah kita pasti menurun Pak, karena kan lagi pandemi. Terus juga waktu itu PKM kita atau pertemuan kelompok kita tidak berjalan. Karena kan kita dilarang berkumpulan Pak ya waktu zaman masa pandemi. Tapi untuk saat ini alhamdulillah nasabah kita udah 90% udah hadir kembali, udah pertemuan kelompok kembali Pak. Seperti itu. Ya, saya juga untuk pertemuan di pandemi nggak bisa membayangkan untuk ibu-ibu yang memang sehari-hari untuk akses perbankan pun mungkin belum punya ya rekening, tapi harus melakukan pertemuan via Zoom itu kayaknya nggak memungkinkan ya Mbak ya? Iya benar Pak, karena kan kebanyakan nasabah itu tidak mempunyai HP Android. Betul. Iya, jadi kalau untuk Zoom belum bisa. Tapi untuk saat ini sudah tidak ada kendala lagi ya Mbak ya? Alhamdulillah tidak ada Pak. Oke, terakhir ini mungkin untuk kedepannya Mbak Cut, kira-kira apa sih rencana PNM ke depan khususnya di MOBA ini terkait dengan pembiayaan Mekar? Karena kan Pak di PNM ini kan tujuan kita kan yang pertama untuk membantu ekonomi keluarga sejahtera nasabah tersebut. Terus juga untuk memajukan UMKM untuk menunjang penggunaan pengusaha nasabah dalam prospek usaha atau menciptakan lapangan kerja. Jadi kita itu ingin kedepannya lebih banyak kembali pemuda-pemudi, salah satunya itu untuk bergabung dengan kita, karena kan tujuan kita tadi menciptakan lapangan kerja. Dan juga tujuan utama kita pastinya untuk membantu ekonomi nasabah. Jadi kami pengen yang kami berikan ini memang bermanfaat untuk nasabah yang kita salurkan Pak. Baik, kita memang untuk PNM ini sendiri tujuan utamanya memang untuk pengembangan usaha mikro gitu. Iya benar Pak. Oke, baik, mungkin menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada kali ini. Kalau kita lihat dari pembahasan tadi, memang untuk Mekar ini sendiri memang diarahkan untuk pelaku usaha mikro yang memang belum bisa mengakses perbankan. Harapan kita dengan semakin banyaknya nasabah PNM Mekar itu, pelaku ultra mikro akan semakin bertumbuh baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas, dan pada akhirnya nanti bisa menaik kelas dari sebelumnya menggunakan UMI, kedepannya bisa menjadi nasabah yang bisa mengakses dana dari perbankan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Zara untuk kehadirannya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan seluruh sobat handal KPPN Sekayu. Baik, demikian podcast kita pada siang hari ini. Sampai bertemu di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.